Assalamualaikum, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Saya Diki, dosen Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya ingin membicarakan tentang bagaimana menyusun latar belakang sebuah penelitian. Kita tahu latar belakang adalah bagian yang penting dari sebuah penelitian. Kita lihat apa itu latar belakang penelitian. Tentu saja, latar belakang berada di bagian awal suatu, katakanlah, tesis, disertasi, atau artikel. Nah, apa yang ada dalam latar belakang? Yang pertama adalah alasan munculnya rumusan masalah. Kita tahu dalam sebuah penelitian ada rumusan masalah yang akan dibahas, diamati, dicari datanya. Nah, mengapa rumusan masalah itu muncul? Itulah pentingnya sebuah latar belakang penelitian. Dalam latar belakang penelitian itulah ditampilkan pentingnya atau alasan munculnya rumusan masalah tersebut. Selain itu, yang ketiga adalah penjelasan tentang konteks suatu penelitian. Konteks suatu penelitian sangat penting. Misalnya, konteks sekarang adalah konteks setelah berlangsungnya wabah COVID misalnya. Atau mungkin di waktu lain konteksnya adalah keadaan pilkada misalnya. Nah, itu yang ada dalam sebuah latar belakang penelitian. Selain itu, nah, kita juga bisa mengetahui pentingnya latar belakang penelitian itu karena ada 4 hal. Yang pertama, menceritakan atau memberikan gambaran umum tentang penelitian tersebut. Apa penelitian ini? Apa maksudnya? Itulah yang digambarkan dalam latar belakang penelitian, dan itu memberikan gambaran umum tentang penelitian itu. Sebelum orang masuk ke dalam detailnya, orang bisa mendapatkan latar belakang, gambaran umum tentang latar belakang itu. Gambaran umum tentang penelitian itu di dalam latar belakangnya. Dan yang kedua, memberi alasan bagi suatu penelitian. Mengapa penelitian ini dilakukan? Kalau tidak dilakukan penelitian itu, lalu apa? Kenapa? Itu juga ada di latar belakang penelitian. Yang ketiga, menjelaskan tujuan penelitian. Apa yang ingin dicapai oleh penelitian ada di latar belakang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Itu juga memberi alasan bagi penelitian ini dilakukan, seperti yang nomor 2 tadi. Nah, lalu apa yang ada di dalam latar belakang penelitian? Ada 4 hal juga. Yang pertama, gambaran umum tentang topik yang sedang diteliti. Kalau tadi menceritakan pandemi COVID-19, maka latar belakang pun berisi gambaran umum. Bagaimana COVID-19 itu? Bagaimana COVID-19 di tempat yang diteliti, misalnya di sebuah kabupaten, atau di sebuah provinsi, atau sebuah desa misalnya, menceritakan COVID-19. Isi latar belakang yang lain adalah keadaan terkini suatu topik yang sedang diteliti. Contoh, hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SD X di Kabupaten Y di Provinsi Z rendah. Itu keadaan yang terjadi, itu yang perlu diteliti. Yang ketiga, kontroversi yang terjadi. Katakanlah ada sebuah makanan ternyata tidak aman dikonsumsi oleh manusia. Atau makanan ini ternyata dicoba pada hewan percobaan tidak aman juga. Hewan percobaannya sakit. Kontroversi itu ada di dalam latar belakang. Dan juga research gap. Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Ada yang kurang dalam penelitian sebelumnya. Sehingga perlu dilakukan penelitian ini. Research gap sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian
ini bisa berupa kesenjangan yang diteliti dalam penelitian sebelumnya. Misalnya kita setelah membaca banyak literatur menemukan bahwa penelitian tentang topik yang kita teliti itu hampir semua menggunakan responden laki-laki. Itu satu bentuk kesenjangan. Atau kesenjangan dalam bentuk teori, disebut juga theoretical gap. Teori ekonomi dengan teori administrasi publik. Ada teman saya nih, dia meneliti tentang penggunaan dana desa. Menurut teman saya itu, dia perlu melakukan penelitian di bidang administrasi publik karena penelitian tentang penggunaan dana desa yang didasarkan kepada teori ekonomi yang selama ini banyak dia baca dalam literatur belum bisa menjelaskan apa yang diinginkan oleh dia dalam kerangka pemikirannya. Maka dia perlu meneliti dengan teori administrasi publik. Itu contoh gap dalam hal teori. Atau ada inkonsistensi antara teori yang bersifat umum dengan temuan di lapangan. Nah, misalnya sekarang terjadi hama wereng pada padi, tapi ada padi tertentu yang tidak diserang hama wereng. Itu tidak konsisten. Nah, umumnya padi diserang hama wereng. Kenapa ini? Apakah mungkin itu varietas unggul atau penggunaan insektisida apa? Kita meneliti karena inkonsistensi itu. Hal lain, ya hal yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian sebelumnya membahas penanaman jagung, tapi semua ternyata jagungnya ditanam pada musim kemarau. Ini hanya contoh. Bagaimana penanaman jagung pada musim hujan? Nah, mungkin karena ada penyakit, banyak diganggu oleh penyakit atau pengelolaannya sulit. Nah, itu bagaimana? Itulah contoh research gap. Nah, setelah mengikuti beberapa pembahasan itu, saya mengucapkan selamat menulis kepada Anda semua. Semoga sukses, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.